Cerita berlanjut. Di sini, Wansing melempar pedang miliknya ke arah Ye Feng. Pedang Wansing di situ melesat kencang menghantam Ye Feng. Tak hanya itu saja, Wansing langsung menginjak Ye Feng dan memintanya untuk segera pergi. Wansing juga menyerang Ratu Iblis. Dia meminta untuk segera mengembalikan tubuh Bai. Ratu Iblis berkata, bila Wansing memang di luar kendalinya dan memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan dirinya. Ratu Iblis di sini langsung menggunakan teknik miliknya dan langsung menjerat Wansing dengan menggunakan pedang merah. Yong yang melihat itu sangat bangga dengan ratunya. Sedangkan Ye Feng di sini dibuat terpesona melihat pose Wansing. Waduh. Dengan santainya Wansing bertanya, apakah cuma itu saja? Ya rasa Ratu Iblis terlalu meremehkannya. Dan ya, Wansing di situ menghancurkan pedang merah milik Ratu Iblis dengan sangat mudah. Mendapati itu, Ratu Iblis merasa itu sangatlah menarik dan Wansing memang layak menjadi lawannya. Ratu Iblis di situ mengumpulkan energinya dan langsung membuatnya menjadi sebuah pedang. Ratu Iblis merasa dirinya sudah tertidur sangat lama, jadi dia juga harus segera bergerak dan membiasakan diri dengan tubuh baru ini. Ratu Iblis langsung maju untuk menyerang Wansing. Wansing di situ menahan serangan Ratu Iblis dengan pedang miliknya. Mereka berdua saling melemparkan serangan mereka satu sama lain hingga ada dengan pedang mereka berdua bertanding cukup keras. Yang cukup terkesan dengan Wansing karena bisa bertarung cukup sengit dengan Ratu Iblis yang baru terbangkitkan. Tapi itu bukanlah masalah bagi Yong karena secara perlahan pasti kekuatan Ratu Iblis akan bangkit. Sedangkan Ye Feng, dia cukup penasaran kenapa Su Chang'e belum saja muncul. Wansing di situ menebas Ratu Iblis dan serangannya pun sukses membelah Ratu Iblis. Tapi Ratu Iblis malah tertawa. Ternyata dia di situ bisa memulihkan tubuhnya lagi. Dia juga langsung mengarahkan serangannya ke arah Wansing. Wansing kini harus terjerat oleh pedang merah itu lagi. Namun secara mengejutkan, ada sesuatu yang aneh dengan Ratu Iblis. Ternyata kesadaran Bai mencoba untuk mengambil alih tubuhnya kembali. Karena itu juga pedang merah yang mengikat Wansing pun langsung hancur. Kesadaran Bai dan Ratu Iblis terus bentrok satu sama lain hingga pada akhirnya Bai pun berhasil mendapatkan kesadarannya kembali. Dia meminta Wansing untuk segera menyerang dirinya. Wansing sedikit ragu untuk melakukan itu. Bai di situ bertanya, bagaimana Wansing bisa ragu padahal dia tadi memukulnya dengan keras. Dia berkata, jika Wansing tidak bertindak, dia tak akan punya kesempatan lagi. Dia juga berkata, bila dirinya sudah tidak bisa menahan Ratu Iblis itu. Karena Bai berkata seperti itu, Wansing pun gak ada pilihan lagi. Tapi pada saat itu juga, Yong dan juga Ye Feng datang. Ye Feng tanpa aba-aba langsung menyerang Wansing. Sedangkan Yong langsung membuat sebuah barrier dan menyalurkan sebuah energi hitam untuk mengembalikan kesadaran Ratu Iblis lagi. Hingga pada akhirnya, Ratu Iblis pun mendapatkan kesadarannya lagi. Dia tak menduga Bai begitu merepotkan. Dengan itu, dia bertekad akan melenyapkan kesadaran Bai. Tapi untuk sekarang, dia akan menghancurkan Wansing menjadi berkeping-keping terlebih dahulu. Wansing yang sedang bertarung dengan Ye Feng merasa bila dirinya sekarang akan berakhir. Tapi pada saat itu juga Su Chang'e datang dan langsung memberikan tendangan kuat ke arah Ratu Iblis. Melihat masternya datang, Wansing sangat senang. Su Chang'e meminta Wansing untuk tidak khawatir karena dirinya ada di sini. Melihat Su Chang'e, Ye Feng sangat kesal. Su Chang'e di sini berkata, "Hei anak muda, aku rasa kau benar-benar berpikir hidupmu terlalu pendek untuk berani datang ke wilayahku dan bertindak liar." Ye Feng di situ tidak bisa bergerak karena tekanan energi kuat yang dikeluarkan oleh Su Chang'e. Ratu Iblis bertanya, apakah itu Su Chang'e yang dikatakan oleh Ye Feng? Yang meminta Ratu Iblis untuk tenang karena kekuatannya belumlah sepenuhnya kembali karena mereka menyandra tubuh Bai dan para muridnya. Su Chang'e di situ dengan energi yang sangat kuat langsung menerjang maju menyerang Ratu Iblis dan Yong. Dia bertanya, apakah mereka bisa menanggung akibatnya? Ratu Iblis dan Yong dengan sigap langsung menghindari serangan Su Chang'e. Su Chang'e bertanya, apakah Wansing bisa menangani Ye Feng? Dengan senang hati Wansing akan melakukan itu. Su Chang'e meminta Wansing untuk bermain sepuasnya, tapi jangan sampai mogat. Su Chang'e tidak tahu apa yang akan terjadi jika tokoh utama dunia ini mogat. Ye Feng bertanya, apa pandangan Wansing di matanya? Padahal dirinya adalah seorang putra Blue Dragon yang bermartabat. Wansing tidak peduli dengan bacotan Ye Feng. Dia melancarkan serangan kuat ke arah Ye Feng. Dia bertanya pada Ye Feng sebagai dogi, kenapa Ye Feng begitu berisik? Yong sangat kesal karena Su Chang'e sangat meremehkan dirinya. Dia di sini langsung mengeluarkan 8 tangan dari tubuhnya. Dia juga langsung melancarkan serangan ke arah Su Chang'e dan menahan tubuh Su Chang'e. Mendapati itu Su Chang'e tersenyum. Dia langsung menggunakan teknik miliknya yang memunculkan aura kuning. Su Chang'e langsung membabat semua tangan Yong yang menahannya. Menerima itu Yong berteriak kesakitan.
Pada saat itu juga, Ratu Iblis langsung berada di belakang Su Chang'e, bersiap melancarkan serangan. Su Chang'e menganggap Ratu Iblis tidak memiliki prinsip moral karena dia ingin menyerangnya diam-diam. Su Chang'e langsung menebas Ratu Iblis, tapi seperti apa yang terjadi dengan Wan Xing, dia di situ menggunakan energi merah miliknya untuk menahan Su Chang'e. Menerima itu, Su Chang'e merasa sangat jijik. Yang dengan penuh amarah menerjang maju bersiap menghabisi Su Chang'e. Tapi pada saat itu juga ada sesuatu berwarna hitam menutupi tubuh Su Chang'e dan energi kuat pun keluar hingga mengebaskan Yok. Sekarang nampak di situ ada sebuah bola hitam besar melayang di atas langit. Su Chang'e menganggap ini adalah trik yang membosankan. Ratu Iblis bertanya, apakah Su Chang'e berpikir bila penghalang ini adalah milik Su Chang'e? Dia menegaskan bila itu adalah miliknya. Dia juga menjelaskan bahwa penghalang gelap itu bisa menjebak semua orang dan hanya dirinya saja yang bisa membukanya dari dalam. Bahkan orang-orang dari surga ke-9 tak bisa menembusnya atau menghancurkannya dari luar. Su Chang'e bertanya, apakah benar surga ke-9 bahkan tidak bisa melihatnya? Ratu Iblis membenarkannya. Su Chang'e tertawa dan bertanya apakah ada hal yang begitu baik seperti itu. Ratu Iblis bertanya, mengapa Su Chang'e malah tertawa padahal kematiannya sudah dekat. Su Chang'e di situ bersiap menggunakan kartu sistem yang bisa memulihkan semua keterampilannya selama 5 menit. Su Chang'e berkata, meskipun dirinya hampir tidak bisa menghadapi Ratu Iblis, tetapi dia sangat senang karena sekarang memiliki kesempatan untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Su Chang'e pun langsung menggunakan kartu sistem itu dan kekuatannya sangat kuat milik Su Chang'e pun akhirnya bisa digunakan dengan senang hati. Melihat itu, Ratu Iblis sangat terkejut. Su Chang'e langsung menerjang maju mencabik Ratu Iblis. Dia bertanya, apakah Ratu Iblis bisa regenerasi? Tapi Su Chang'e rasa itu malah makin menyenangkan. Su Chang'e bersiap untuk menyerang Ratu Iblis. Dia pun melancarkan tinjuan kuat yang sangat cepat ke arah Ratu Iblis. Ratu Iblis dibuat tak berdaya karena itu. Su Chang'e berkata, meskipun Ratu Iblis bisa menyembuhkan dirinya, tapi dia juga pasti merasakan rasa sakit. Su Chang'e langsung menyengkeram Ratu Iblis. Ratu Iblis mengingatkan Su Chang'e bila dia berani menghabisi dirinya, pemilik tubuh ini juga akan mogat. Dia bertanya, apakah Su Chang'e bisa menanggungnya? Su Chang'e berkata bahwa dirinya sangat peduli dengan baik, tapi bila dirinya melepaskan Ratu Iblis, semua murid sekte Jianyun akan mogat. Su Chang'e menegaskan bahwa dirinya bisa melihat mana yang penting dan mana yang tidak. Su Chang'e mengeraskan cengkeramannya di dalam hati. Dia meminta Bai untuk tidak menyerah, kalau tidak, dia akan kehilangan segalanya. Su Chang'e bertanya pada Ratu Iblis, apakah dia ingin mengambil resiko? Dia meminta Ratu Iblis untuk bertaruh, apakah dirinya berani menghabisi Ratu Iblis atau tidak? Dan apakah Ratu Iblis berani mempertaruhkan nyawanya kepada orang lain? Su Chang'e di sini bersiap untuk melancarkan serangan. Ratu Iblis tak menduga, ternyata Su Chang'e serius ingin melakukannya. Dia pun langsung bergegas keluar dari tubuh Bai, karena jika tidak, dia akan mokat di tubuh Bai. Melihat Ratu Iblis ingin melarikan diri, Su Chang'e dengan sigap langsung menangkap jiwa dari Ratu Iblis itu. Su Chang'e sangat lega karena Ratu Iblis akhirnya keluar dari tubuh Bai dan sekarang Bai sudah terlepas dari Ratu Iblis. Namun di sini bagian miliknya sudah banyak yang sobek. Waduh, Su Chang'e langsung mengekstrak jiwa Ratu Iblis dan menjadikannya menjadi pil. Su Chang'e memberikan pil itu kepada Bai karena Ratu Iblis sudah ditaklukkan. Langkah Su Chang'e selanjutnya adalah menghidupkan Bai kembali. Energi kuat pun mengalir ke tubuh Bai dan langsung menyembuhkan semua luka yang dialami tubuh Bai. Sedangkan Wan Xing di luar, dia masih bertarung dengan sengit melawan Yong dan juga Ye Feng. Yong tak menduga Wan Xing dapat melawan 2 orang sendirian sekaligus. Wan Xing berkata, jika masternya keluar, dirinya akan mencabik-cabik mereka. Balik lagi ke dalam penghalang. Di situ, Bai mulai membuka matanya kembali. Sesadarnya dia harus dikejutkan setelah melihat pakaiannya yang sudah tidak lengkap lagi. Su Chang'e menenangkan Bai. Dia berkata bahwa itu adalah bekas dari pertarungan. Dia juga berjanji jika dia tidak melakukan apapun kepada Bai. Bai di sini malah bertanya, mengapa Su Chang'e tidak melakukannya? Mendapati itu, Su Chang'e dibuat bingung dengan perkataan Bai. Bai mendekatkan Su Chang'e dan berkata, mengapa Su Chang'e bersikap polos di hadapan gadis cantik seperti dirinya? Dia bertanya, apakah Su Chang'e tidak mau dengan dirinya? Bai memegang wajah Su Chang'e. Dia tak akan membiarkan Su Chang'e kehilangan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Bagi Bai, Su Chang'e berhutang anu kepada dirinya. Su Chang'e berkata bahwa Wan Xing berada di luar. Ya, memang Wan Xing masih berada di luar dan dia bertarung melawan 2 orang. Tapi masternya malah enak-enakan dengan Bai di dalam penghalang. Wan Xing yang ada di luar lagi berusaha dengan susah payah. Dia tahu masternya ada di dalam penghalang, sedang berusaha demi seluruh sekte, sedangkan di dalam ya itulah, nanti kalau terlalu detail malah dolar kuning nanti. Capek admin, wadah.
Oke, sampai di sini dulu ceritanya. Entah kenapa, beberapa chapter ini penuh dengan adegan yang mengandung dolar kuning. Admin juga rada kentak nulisnya. Wadah.